ini kandang saya aja, pakai kandang saya. Berapa ratus nih? 400 ekor. 400 ekor. Sehari satu sak. Sehari satu sak pakan. 50 kilo. 50 kilo. Itu misalnya dapat 10-11 karpet. 10-11 karpet. 11 karpet. Berarti lek dikali 2 sekitar 660.000. 660.000. 660.000 sehari dari 400 ekor bebek. Produksi berapa persen? Produksi ya kalau itu 80%, 80-90%, 80%. Biaya modal saknya berapa per 400 ekor per hari? Sekarang di harga 372.000 di sini, daerah sini. Dapat tadi duit 660.000. Berarti dapat sehari dapat 300.000 kurang lebih dari 400 ekor bebek dengan harga jual 2.000 aja. Sopo sing arep kayak 300.000 mburi omah ngene iki. Hah? Ya. Pantesan, tapi itu bicara sekarang. Bicara sekarang. Jangan kawan-kawan langsung tiba-tiba wah mantap gitu kan. 300.000 sehari kali seminggu atau kali 7 hari udah 2,1 juta, seminggu 2 juta. Ayo mbok kali papa tawang tahu aku 8 juta sebulan. Aduh. Yes. Alhamdulillah. Pantes lur, alhamdulillah ini bangun terus ini. Luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peternak muda, alhamdulillah masih diberi kesempatan sehat untuk main ke peternak. Lah kira mana? Oh iya. Ini sama keluarga ya, sama istri sama ibu main. Halo Mas Danu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, salaman sik lur. Nah, nambah ini kayaknya. Waktu aku kesini belum ada. Genepin aja Mas. Genepin aja. Masih konsisten dengan bebeknya kan kawan. Oh iya. Kadang panas kalau siang. Mas Danu, populasi sekarang bertambah? Populasi ya kapasitas kandang sebenarnya 500 ekor, cuman baru ngisi 300 ekor. Yang untuk di belakang rumah? Iya. Kabarnya sudah nambah lagi yang di luar, ya, kandang yang di luar. Alhamdulillah. Total berapa jadi? Total ya kalau sekitar 2000-an. 2000-an? 2000-an kawan-kawan, mantap 2000. Sekarang gimana pasar? Kekurangan atau kelebihan? Ya kalau saat ini memang agak sedikit luber, kelebihan produksi, istilahnya banjir sedikit. Banjir. Cuman masih bisa keserap lah. Masih bisa. Keserap. Baik lokal Lampung maupun keluar juga sama. Masih bisa lokal Lampung sama luar daerah masih keserap. Masih keserap, alhamdulillah. Berarti seminggu bisa buang telur berapa? Kalau kebutuhan seminggu 10.000-an telur lah. 10.000 telur. 10.000 telur. Mantap kawan-kawan. Dari awalnya dulu di sini ya sebenarnya. Sejarah dulu dimulai ini ya. Ini berapa ekor bebek? 50 ekor. 50 ekor bebek. Ya. Masih kerja di bank ya? Masih kerja di bank. Untung cabut. Lah buktinya cabut loh. Ya akhirnya karena ada pilihan harus cabut ya cabut. Oh gitu. Apa pilihan? Mau biasanya dipindah? Dimutasi. Oh dimutasi. Iya. Jauh akhirnya resign. Enggak sih, enggak jauh benar, masih di Lampung, cuman ya tetap keluarga. Ini takutnya keluarga juga ketinggalan, jadi ya harus ada pilihan. Resign. Itu yang benar. Bangun usaha untuk resign, bukan resign untuk bangun usaha. Namanya bunuh diri. Jadi kalau Mas Danu tiba-tiba aku mau dipindahkan tugas di daerah yang lain, berat nih. Tiba-tiba resign, balik nggak ada kerjaan ya ngeluh bos. Benar. Karena udah ada jagaan makanya itu. Dulu sejarahnya sini 50 ekor. 50 ekor terus nambah kurun waktu berapa dari resign itu? Pokoknya tiap tahun nambah satu kandang.
Jadi Ini 2018. 2018. 2019. 2019 ujung sana. Ujung sana. 2020. 2020. 2021. 2021. Rencana 2022 tengah. Oh, tengah mau digasak. Tapi yang di luar-luar yang di Lampung itu segala macam kebangun tahun baru 2020 ini, 2021 inilah. 2021 kemarin tuh yang untuk suplai ke luar Lampung. Lampung. Mas Danu, kekurangan barang nggak sih sebenarnya kalau lancar? Sebenarnya kalau pas lagi rame kurang. Ya namanya mungkin lagi rame. Iya. Ada nggak sebuah kemitraan yang dijalankan, istilahnya kawan mau join, tapi Mas Danu nanti bantu penjualannya gitu. Karena PR terbesar bagi penonton atau penikmat video saya ini kebanyakan adalah ketika mau memulai, mau nggak maunya kepastian pasarnya gitu. Kalau untuk pemasaran ya nggak bisa menjanjikan, ya namanya pasar kadang rame kadang sepi. Ya diusahakan kalau bisa saya bantu, kalau memang nggak bisa kita bareng-bareng cari solusi sama-sama. Oh gitu ya. Jadi pasarnya sekarang Mas Danu sudah bukan hanya di lokal Lampung lagi ya. Ya. Sudah mulai ke luar daerah. Ini tetap jumlahnya. Ini bebek muda-muda nih kayaknya. Muda ini. Dari Cirebon baru 1 bulan nelor itu baru belajar. Oh, dari Cirebon. Kemarin dari Cirebon karena kehabisan di Lampung. Tapi memang diakui bebek Jawa itu memang bagus. Produktivitas puncaknya berapa sih, Mas? Berapa persen populasi? Kalau biasanya sih 80-90%. 89% selama 6 bulan pertama lah. Gitu, sama 6 bulan pertama. Afkir berapa tahun? 1 tahun afkir saya, Mas. Oh, 1 tahun afkir. 1 tahun afkir karena bebek kan ada masa multing. Oh, lek di. Iya, sama seperti ayam. Sama. Karena kita main produksi telur, lek direhab nunggu molting selesai, kita yang rugi. Kalau pernah sampai hitung gimana coba? Kalau hitungan bisnis, molting itu kan berhenti telur sekitar 1-2 bulan. Iya. Daripada kita nunggu bebek molting itu nelor lagi, kita ngasih makan nggak ngasih pendapatan. Mending kita ngisi yang baru sama 1-2 bulan, cuman setelah itu produksi 80-90%. Iya, hitungannya begitu ya. Dan ketika selesai molting pun produksi menurun. Berapa Mas? Sampai pernah nggak? 60%. Oh, tinggal 60%. Berarti dihitung mending ganti bebek anyar ya. Bebek anyar. Ini lokal masuknya kan. Jadi ketika di afkir dia masuk pasar bebek lokal toh? Bebek lokal. Oke, ayo Mas Danu sambil jalan-jalan. Mas Danu saya mau tanya nih. Ketika ada kawan-kawan mau memulai, ya kira-kira sampean kan sudah memulai duluan sejak 2018. Dengan situasi seperti ini, ada sekiranya kawan-kawan, taruhlah kawan-kawan di daerah, bukan di Lampung aja ya, di luar daerah mau memulai. Kira-kira untuk bisnis atau usaha bebek petelur ini minimal itu berapa sih populasinya? Kalau untuk beternak bebek ini untuk pemula awal ya, ya minimal, maksimal bukan minimal, maksimal di 100 ekor aja dulu. Coba 100 ekor dulu itu cocok tidak, berhasil atau tidak. Kalau berhasil ya silahkan dikembangkan lebih banyak lagi. Kalaupun tidak berhasil atau tidak cocok, berhenti. Jadi tidak memakan modal yang besar. Iya, aman, masih hitungan aman gitulah. Coba di 100 ekor. Nah gini, kalau ayam seperti yang kami lakukan, kami mempunyai hitung-hitungan atau HPP ya, hitungan pokok produksi. Ketika dalam 100 ekor ayam itu hitungan terendahnya harus sama dengan istilahnya nggak rugi lah. Contoh sehari minimal itu ayam produksi telurnya 40%. Itu udah menutup biaya pakan dan pekerjaannya. Jadi istilahnya nggak boleh di bawah 40% supaya peternaknya nggak rugi. Kalau di bebek gimana Mas Danu, ada hitungannya? Sama di 40% sampai 50% lah. Sekarang sampai hampir 50% karena harga pakan juga semakin naik. Kan? Ya. Tapi telur ya naik cuma sedikit. Ya di sekitar angka 40%, 50% gitu lah. Itu menutup biaya produksi. Itu kan kawan, jadi 40 sampai 50% itu menutup biaya produksi. Jadi kalau sudah begitu nggak ngaruh mau populasinya berapapun sama toh. Sama, berarti semakin besar populasi resiko jelas semakin besar. Cuma ya berbanding lurus dengan keuntungan kalau ayai untung.
Metode pakan sama seperti Masih dulu. tetap pakai pakan jadi. Pakan jadi, ya. Perawatan-perawatan yang lain, bebek ini ada recording vaksinasinya nggak dari sono? Pasti ada. Saya lebih ke herbal. Untuk Dari awal berternak memang herbal, karena mau vaksin kondisinya nggak memungkinkan, karena kalau kita vaksin kan yang suntik biasanya kan harus kita pegang satu-satu, malah bikin stres. Pokoknya lebih ke pencegahan. Pakai herbal itu. Pakai herbal, daya tahannya. Dari 2018 sampai sekarang pernah nggak mengalami suatu kegagalan? Pasti pernah. Pasti pernah. Kerugian pasti pernah. Pasti. Berarti nggak mulus dong? Nggak. Apa yang membuat sampean kok masih terus berlanjut? Karena saya yakin, saya percaya saya bisa. Gitu. Saya bisa untuk usaha ini kedepannya bisa lancar. Ya pokoknya saya yakin. Saya yakin gitu aja. Ya. Konsisten lah ya. Feelingnya. Ya ada feel sih, memang ada feel. Iya betul. Seseorang pengusaha itu harus ada feel. Ini bisa nih, gitu kan. Ini bisa nih, bukan mendahului Tuhan kan, tapi ada sebuah kayak analisis ya di otak kita dengan pembacaan pasar mungkin kan. Mas Danu, dari awal dari 2018, coba sih kasih tips dengan kawan-kawan metode pemasaran yang paling simple menurut sampean. Kalau pemasaran sekarang banyak metode Mas, dari kita media sosial, canvassing. Terus, apa Mas? Canvassing. Apa itu? Aku baru dengar. Canvassing itu ngampas. Oh, ngampas. Oh, di internet. Telur. Ayo, canvassing. Canvassing ke pasar-pasar, kalau telur bebek kan ke pengrajin telur asin. Terus sama ya getuk tular tadi itu. Getuk tular promosi dari mulut ke mulut. Tapi lebih banyak ke media sosial itu. Media sosial ya. Oke. Kita sambil jalan lagi kan kawan. Ini minum vitamin pernah nggak? Jarang. Vitamin nggak pernah. Loh, sama sekali. Benar. Mana ada vitamin bungkus-bungkus. Pakan jadi. Mereknya apa? Pakannya pakai pakan New Hope Sang Jawara. Vitamin nggak pernah. Vitamin nggak pernah. Metode pakan sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Produksi telur puncaknya 80-90. Sama dengan orang-orang yang ngasih vitamin dan segala macamnya. Cuman zaman herbal tadi main, kunyit, mengkudu, temulawak. Oh ya ditanam-tanemin. Tanemin ini. Pace. Apa jamunya peternak muda? Mengkudu. Tolak bala. Lihat kan ini kalau istrinya peternak muda ini kayak gini harus berani di kandang. Anaknya barang ya. Coba cemana ini Lur. Ya perjalanannya harus produktif nih kan. Jalan karo konten barang nih. Sama main ke dulur larang ini kan kawan. Jadi empon-emponnya di sini, cuman ya tetap kadang beli nggak? Beli nggak mampu kan ya? Mampu ini. Pemberian jamu, tolak balanya atau jamu sampai lah istilahnya jamu wis. Tergantung cuaca Mas. Kalau musim hujannya tingkatnya tinggi bisa seminggu sekali. Kalau agak panas gini ya paling 1 bulan 2 minggu sekali. 1 bulan lah. Iya. Mas Danu sekarang otomatis banyak yang berkunjung ya, karena video yang waktu itu banyak yang lihat. Direpotin WA juga. Saya yang terima kasih sudah membantu memasarkan, memperkenalkan kandang yang sederhana sini. Ya, saya juga makasih karena saya juga diizinkan buat video. Yang jelas ya banyak inspirasi Mas Danu, banyak kan kawan yang nelpon. Saya minta nomornya Mas Danu, saya minta ini ya, berarti kan banyak terinspirasi. Dalam artian sebenarnya hal yang dilihat sepele kalau ditekuni ya menghasilkan sesuatu yang cukup luar biasa lah saya kira. Ini mulai aktif produksi si bebek ini berapa bulan? Ini bebek ini baru masuk 1 bulan sudah produksi 20%. 20%? Ya sudah mulai, tapi tiap hari naik. Tiap hari naik. Nah gini Mas Danu, pasti nanti ketika ada kawan-kawan yang mau memulai, Mas Danu pernah nggak membedakan antara beli pulet atau beli bebek produksi yang sudah produksi dengan bibit atau DOD? Nah, menguntungkan mana kalau untuk peternak nih menurut sampean? Kita diniatkan dulu mau berbisnis apa mau berternak. Oh gitu. Kalau dari bisnis udah yang pulet. Kalian yang sudah bertelur? Sudah siap bertelur. Tapi kalau memang mencoba beternak, mencoba
apa budidayanya ya silakan dari DOD. Tapi sampean sekarang kan udah nggak ambil pusing. Pokoknya ketika bebek masuk molting atau masuk akhir, keluarkan, ganti baru, keluarkan, ganti baru. Itu sudah nutup ya? Alhamdulillah sudah. Dan tidak ada biaya produksi tambahan. Jadi mungkin gini, akhiran ini senilai berapa dibelikan barang baru. Itu kira-kira nambah berapa atau ada hitungannya nggak? Contoh 400 bebek ini akhir dapat duit sekian. Kita mau check in bebek baru yang masih muda. Itu kira-kira penambahannya berapa persen dari pendapatan menjual bebek akhir tadi? Kalau bebek baru ini sekitar di harga 70.000 sampai 75 lah. Kalau akhir 50 sampai 55.000. Oh, berarti mungkin penambahan 20 ribuan ya. 20 ribuan per ekor. Tapi ya per tahun. Tapi ya tetap bisa enak lah dengan tabungan selama dia 1 tahun memberikan kita telur kan. Kayaknya kalau di jawaban saya begini kan, perkara pengusaha sukses itu bukan perkara mobilnya Pajero panas jobon jero, mobilnya Fortuner, rumahnya megrong-megrong tingkat, bukan. Saya selalu berbicara pembisnis yang sukses adalah pembisnis yang mampu bertahan sampai detik ini. Itu aja yang mampu bertahan. Mungkin ya Mas Danu nggak mungkin tuh kan. Ngalami juga kayak saya. Mungkin ada kerugian sekian juta, mungkin ada apa kendala pasti. Cuman tetap bertahan. Iya. Kalau terus untung terus ya tentang sugih. Kancane ra kebagian. Iya. Ini metodenya kandang kawan-kawan dibuat miring. Dulu di video masih bambu. Ya, oh ya sekarang udah upgrade full besi semua ya, karena pendapatan sudah yakin feel oke nih. Upgrade sekalian. Ya. Oke, ini udah dulu bambu. Oh iya, dulu bambu. Betul. Dulu bambu. Itu apa Mas namanya? Settingan untuk ininya? Lupa aku. Itu loh settingan pembuangan. Iya. Disettingkan kawan, jadi diendapkan di situ, kotorannya ngendap, jadi yang naik ke atas itu udah airnya aja, jadi dibuang ke drainase lingkungan juga aman. Dan nggak bau nggak Bun? Bau nggak? Nyantai. Hah? Tapi biasa aja. Kamu mah lagi sakit dong, aduh sakno rek malah rajak dolan nih. Oke, itu pesan-pesan Mas Danu untuk kawan-kawan. Sama apa Mas? Ya basing lah untuk sekarang ini apa ya masa sulit dalam artian cari kerjaan susah. Ya siapa tahu dari video ini terus melihat satu sosok lagi ada timbul inspirasi lah. Apa ya Mas? Ya apa? Saya nggak bisa berkata. Pokoknya semangat. Pokoknya semangat, pantang menyerah, konsisten di satu usaha. Ya nggak usah. Kalau mau nambah ya nggak apa-apa, cuman satu ini selesaikan dulu. Ya kadang memang saya melihat di lingkungan saya sendiri juga, saya mau coba lele, coba lele belum dapat hasil, nanem jahe, jahe belum hasil, gimana ayammu? Bang, abang ini mau apa sih, saya bingung gitu kan. Selesaikan dulu, ketika tahu peluang untung nggak untung, jadi baru tinggalkan gitu, ya kan? Iya. Cuman jelas pembacaan peluang lah ya. Saya mau tanya nih, kenapa di 2015 Mas Danu memutuskan bebek? Kenapa bebek? 2018. Nah, 2018 ketika memulai, kenapa bebek? Kenapa nggak usaha yang lain? Kenapa? Ada apa? Ya kalau awalnya ya cuman coba-coba lihat YouTube. Terus setelah coba kita sinkronkan dengan pasar. Belum. Pokoknya belajar dulu. Ketemu feeling itu, ini cocok ini. Walaupun di 50 ekor dulu, nelor sehari sekarpet tuh bingung Mas jual. Sehari satu karpet, 5 hari udah 5 karpet. Itu bingung bener mau jual. Akhirnya pelan-pelan cari pelanggan. Pelanggan pertama itu tukang bandrek. Setelah itu pasar pelan-pelan udah ketemu, akhirnya ya nambah kandang. Intinya ya di peternak itu ya tetap ke pemasaran. Mas Danu, harga yang paling minimal di telur konsumsi itu berapa? Minimal ya di 2000 kira-kira per 100 ekor. Dengan harga jual 2000 per butir, 2000 rupiah per butir. Per 100 ekor itu mendapatkan berapa kira-kira?
Ya pakai kalkulator ini Mas, nggak usah. Oh, coba pakai kalkulator boleh nih, pakai apa HP enggak? Kalau di kandang saya lah, ini kandang saya aja, pakai kandang saya. Berapa ratus nih? 400 ekor. 400 ekor. Sehari satu sak. Sehari satu sak pakan. 50 kilo. 50 kilo. Itu misalnya dapat 10-11 karpet. 10-11 karpet. 11 karpet. Berarti lek dikali 2 sekitar 660.000. 660.000. 660.000 sehari dari 400 ekor bebek. Produksi berapa persen? Produksi ya kalau itu 80%, 80-90%, 80%. Biaya modal saknya berapa per 400 ekor per hari? Sekarang di harga 372.000 di sini, daerah sini. Dapat tadi duit 660.000. Berarti dapat sehari dapat 300.000 kurang lebih dari 400 ekor bebek dengan harga jual 2.000 aja. Sopo sing arep ngekeki 300.000 mburi omah ngene iki? Hah? Ya. Pantesan, tapi itu bicara sekarang. Bicara sekarang. Jangan kawan-kawan langsung tiba-tiba wah mantap gitu kan, 300.000 sehari kali seminggu atau kali 7 hari udah 2,1 juta, seminggu 2 juta. Ayo mbok kali papat tawang tahu aku 8 juta sebulan. Aduh. Yes. Alhamdulillah. Pantes lur, alhamdulillah ini bangun terus ini. Luar biasa. Ya, semoga ini inspirasi dapat Anda aplikasikan di lingkungan Anda masing-masing. Sedikit banyak yang kita lihat kadang kita usaha apa sih bebek itu sampai mana, ayam tuh sampai mana. Jangan salah menilai seperti itu. Jangan dianggap sebelah mata. Ketika itu sudah tertata rapi, ketika itu sudah temu dengan jalannya, ya 400 ekor 8 juta sebulan, siapa sing ora pingin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mau nambah nggak? Insya Allah nambah. Nambah istri maksud saya. Oh. ini bebek belum puncak ya? Belum, masih baru datang. Baru. Nah, telurnya ya. Oke, gitu dulu lur ya. Alhamdulillah ini ada inspirasi lagi, inspirasi peternakan bebek. Ya, semoga bisa Anda aplikasikan lah. Yang jelas gambarannya itu 400 ekor sehari satu sak. Jadi untungnya di harga jual 2.000 sekitar 250 sampai 350.000 insya Allah dapat lah. Kurang lebih seperti itu. Semua ada peluang ketika kita pintar membaca peluang. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah menyimak video ini, Mas Danu. Terima kasih sudah diizinkan ngevlog di kandangnya. Semoga banyak menginspirasi kawan-kawan. Amin. Kalau ada yang konsultasi, ya semoga Mas Danu masih open lah nanti via online. Oke. Siap, insya Allah siap. Sudah banyak juga yang kemarin dari tayang video sebelumnya. Gitu dulu kawan-kawan peternak muda. Salam sukses, istimewa, kiwir-kiwir. Love you semuanya.